Hello, hai, selamat pagi semua. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, welcome to grade 4. Masih bersama dengan saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita masuk pada pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Subtema yang ketiga, energi alternatif, pembelajaran yang kedua. Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia IPA SBDP, siswa mampu membaca teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari kentang, melakukan percobaan menghasilkan listrik dari kentang, membuat teks petunjuk menghasilkan energi listrik dari bagian tanaman, dan bisa menyanyikan lagu layang-layang. Mari kita lihat satu demi satu. Let's go. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif dapat menggantikan pemakaian bahan bakar fosil dan batu bara untuk menghasilkan listrik. Saat ini sudah banyak pusat pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari alam, yaitu panas bumi, aliran air, angin, dan gelombang air laut. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari bagian tanaman, seperti umbi atau buah, dan di bawah ini adalah contoh teks petunjuk. Mari kita mencoba membuat percobaannya. Percobaan energi listrik dari kentang. Untuk alat dan bahan: kentang, lampu bohlam kecil, beberapa penjepit buaya yang sudah tersambung dengan kabel listrik, kawat tembaga, kawat seng, dudukan lampu kecil. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, anak-anak, langkah kerja. Yang pertama, tusukkan kawat tembaga dan kawat seng ke dalam kentang, jarak beberapa sentimeter. Masukkan bagian bawah lampu pada dudukan lampu dan hubungkan dengan 2 penjepit buaya. Penjepit buaya ini banyak di toko elektronik. Nah, anak-anak, jepitan ujung lainnya dari penjepit buaya masing-masing ke kawat tembaga dan kawat seng. Amati lampu, apakah dapat menyala? Jika lampu belum menyala, tambahkan kentang di dalam rangkaian. Kalau anak-anak mengikuti petunjuk dengan baik, merasa semua akan gampang. Dan terakhir, amati lampu kembali. Jika lampu dapat menyala, berarti terdapat aliran listrik. Ini dia. Hasilnya akan seperti ini. Selamat berkarya. Semoga anak-anak semua mengambil bagian di dalam percobaan ini. Jika ada yang melakukan percobaan, silakan buat video percobaan ini dan dikirimkan kepada gurumu. Nah, setelah membuat percobaan, kita akan melakukan laporan aktivitas percobaan. Ini ya, cuma gampang yang harus diisi di dalam laporan. Silakan anak-anak mengisinya. Nah, anak-anak, umbi kentang merupakan salah satu bagian tanaman yang menghasilkan listrik. Kentang ini Ibu Guru rasa semua sudah tahu. Ini adalah sejenis umbian ya. Jadi kentang ini merupakan tanaman yang menghasilkan listrik. Apa saja tanaman lain yang dapat menghasilkan listrik? Mari kita lihat bacaan berikut. Listrik tanaman. Energi listrik merupakan energi yang berperan penting dari sekian banyak energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Bahkan manusia menjadikan energi listrik menjadi energi yang penting dalam kehidupan sebagai kebutuhan pokok. Krisis energi listrik ya sudah mulai kita lihat ya.
di mana-mana terjadi pemadaman listrik. Hal ini disebabkan dengan ketidaksesuaian antara produksi listrik dan penggunaan listrik. Krisis ini harus segera ditangani. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Umbi kentang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan listrik ya. Umbi kentang banyak mengandung karbohidrat, larutan garam dapur, dan air. Ketiga komponen tersebut menjadi larutan elektrolit. Jadi, yaitu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Bagian tanaman lain yang dapat menghasilkan listrik adalah buah apel, buah jeruk, buah tomat, kulit pisang, kulit jeruk, ya, ini yang bisa mengantarkan arus listrik. Dan penelitian untuk menghasilkan listrik dari tanaman sampai saat ini terus dilakukan. Salah satu ilmuwan negeri Belanda telah menghasilkan listrik dari tanaman yang dibantu oleh bakteri di sekitar akar. Tidak kalah ya dengan ilmuwan dari luar negeri, beberapa mahasiswa di Malang, mereka berhasil mengembangkan sumber listrik dari tanaman padi. Tanaman padi pernah lihat semua? Ini banyak yang terdapat di Indonesia. Nah, pengembangan energi alternatif dari tanaman masih terbuka luas pada masa mendatang. Jika anak-anak bercita-cita menjadi ilmuwan atau peneliti, masih terbuka kesempatan. Silakan mencoba apa saja untuk meneliti, ya, meneliti yang menghasilkan listrik atau apa saja. Oke, coba lihat contoh di samping ini. Ini adalah tanaman padi yang bisa menghantarkan listrik, ditemukan oleh mahasiswa di Malang ya. Berikut, penggunaan energi alternatif mempunyai beberapa keuntungan. Jadi diantaranya energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Nah, bioetanol dan biodiesel menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kendaraan yang menggunakan tenaga surya dan tenaga angin juga tidak menghasilkan asap yang dapat meracuni makhluk hidup. Hal ini berbeda dengan sumber energi dari bahan bakar ya, minyak, bensin, solar, serta kerosin dan batu bara. Bahkan bahan bakar minyak dan batu bara menghasilkan asap buangan. Bahkan asap buangan tersebut ada yang bersifat racun bagi manusia. Ini contoh mobil menggunakan tenaga surya. Sangat cantik ya. Oke. Energi alternatif, keuntungan lainnya tidak akan pernah habis. Ya, energi dari matahari, air dan air tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Begitu juga dengan biogas, adalah limbah sampah organik yang senantiasa tersedia dari sampah pertanian dan peternakan. Tanaman-tanaman yang digunakan untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol juga dapat dipelihara dan dikembangbiakan. Keuntungan lainnya, energi alternatif lebih murah. Energi matahari, air, angin, dan panas bumi diperoleh secara gratis. Oleh karena itu, jauh lebih murah daripada minyak bumi dan batu bara yang semakin lama semakin mahal. Selain keuntungan yang telah dijelaskan di atas, beberapa energi alternatif juga memiliki kelemahan dalam pemanfaatan di masyarakat luas. Ini berupa ajakan ya, poster ajakan untuk cara membuat biogas dari berbagai limbah. Kita menggunakan kotoran tumbuhan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, anak-anak, beberapa kelemahan dari energi alternatif. Peralatan yang menggunakan teknologi panel surya untuk pemanas air dan mobil bertenaga surya memiliki harga yang mahal. Ini mahal ya.
dan ini juga ya mahal. Kedua, tidak banyak orang tahu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas, sehingga masyarakat luas belum bisa menghasilkan biogas sendiri. Ketiga, perlu modifikasi pada mesin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Ternyata ada keuntungan tadi dengan kelemahan. Bisa paham semua? Oke, kita lanjut. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari kita coba jawab pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan, silakan dibaca dengan teliti dan anak-anak jawab pertanyaan. Kita lanjut. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar satu lagu, Layang-Layang. Ibu guru sendiri juga masih belajar. Layang-layang tidak ada penciptanya, anonim, ini berarti no name, tidak ada nama, tapi diciptakan oleh seseorang yang belum didapati secara pasti penciptanya. Jadi lagu ini kita akan coba nyanyikan dan kita akan memperhatikan tinggi, rendah, nada maupun temponya. Apakah dia tempo cepat atau lambat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah membuat layang-layang kan? Nah, ini layang-layang ini merupakan permainan tradisional yang dimainkan dengan diterbangkan angin. Mari coba kita menyanyi lagu layang-layang dan jangan lupa perhatikan tinggi, rendah, dan tempo lagu ini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Oke, demikian anak-anak juga bisa belajar lagu ini ya. Coba cari di internet, YouTube, putar, dan kalau anak-anak sudah sangat paham dengan lagu ini, coba nyanyikan berulang-ulang dan boleh dibuatkan videonya dan dikirimkan kepada guru. Oke, terima kasih memperhatikan pembelajaran hari ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap diingatkan untuk tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, jangan lupa jaga iman, jaga imun ya, udah tahu, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel ini. Ting ting, salam sehat.